Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para ustaz-ustazah hafizakumullah, untuk semua para pendidik generasi ini, para mujahid-mujahidah pendidikan hafizakumullah jami'an. Di awal tentu salam kemuliaan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan untuk seluruh Bapak Ibu guru, para pengajar kebaikan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya semua bersolawat untuk semua pengajar kebaikan, sampai ikan di lautan dan semut dalam lubangnya. Bayangkan ada orang semulia itu, dan itu adalah Bapak Ibu semuanya. Kita ini tidur saja didoakan oleh semua, bahkan bukan hanya manusia, bahkan binatang pun ikut mendoakan. Dan yang paling mulia adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Itu yang memberi semangat kita untuk terus melanjutkan kebaikan ini. Saya ingin mengawali dengan supaya kita tahu bagaimana suasana pendidikan Islam di awal itu dibangun, supaya kita tahu, supaya kita ini tidak kehilangan arah. Kalau qadarullah kok kita mulai belok, ya mudah-mudahan ini bisa diingat dan bisa mengembalikan kita ke dalam track pendidikan Islam. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ustaz-ustazah hafizakumullah, Rasul Muhammad SAW itu kita semua sepakat itu murabbinya para murabbi, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya ingin memulai dari bahwa para nabi dan rasul itu punya skill beda-beda untuk kehidupan ini. Kita tahu di dalam sejarah disebut bahwa Nabiullah Idris alaihissalam, kita tahu Bapak Ibu kalau baca sejarah, sebelum Nabi Idris alaihissalam, manusia itu kalau pakai pakaian itu seperti orang umroh. Orang umroh ya, cuma dilipat di badan. Nabi Idris lah yang pertama kali ngajari kita menjahit seperti ini. Makanya kemudian beliau adalah khayyat, beliau penjahit. Berbeda lagi dengan skill yang dimiliki yang luar biasa oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Punya skill yang luar biasa. Saya pernah mengisi sekolah teknik perkapalan. Kemudian ketika saya jelaskan tentang kapal Nabi Nuh sebagaimana tercatat dalam sejarah itu seperti apa gambarnya, saya gambarkan. Saya tanya karena waktu itu ada dari mulai direkturnya, para dosen perkapalan. Saya tanya, Pak, kalau dengan cerita tadi itu kira-kira pembuatnya itu seahli apa? Mereka bilang, bahkan kami pun nggak bisa, Ustaz. Kami ini buat kapal, tapi kami pun nggak bisa. Ini harus orang dengan skill sangat tinggi untuk bisa membuat seperti itu. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina. Pantas kalau skillnya tinggi, karena menggunakan a'yunina dalam pengawasan Allah SWT. Lain lagi dengan skill yang dimiliki umpamanya oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Umpamanya Nabi Dawud dikenal Al-Haddad
Karenanya Quran mengatakan wa alanna lahul hadid, dan kami buat lembek itu besi di tangan Daud. Besi keras, tapi kalau dipegang Nabi Daud dia menjadi lembek seperti tanah, lihat itu. Sehingga Nabi Daud bisa membentuk dengan tangannya, tidak perlu alat untuk membuat baju perang. Nabi Daud raja, tapi beliau tidak mau makan gajinya dari sebagai raja, dan beliau memakan gajinya dari membuat baju besi, baju perang. Ini teladan-teladan yang luar biasa buat kita. Atau siapa lagi contohnya skill, umpamanya contoh skill di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya skill. Kita tahu beliau orang Quraisy, dan Quraisy diungkap dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah asy-syita was-saif. Rihlah artinya jalan-jalan. Jadi orang Quraisy itu kerjanya jalan-jalan. Itu Quran yang bilang. Quran yang bilang rihlah artinya jalan-jalan. Yang salah adalah definisi kita. Karena kalau di kita definisinya jalan-jalan itu menghabiskan uang. Orang Quraisy jalan-jalan dapat uang karena mereka dagang di musim syita, di musim dingin, dan di musim saif, musim panas. Karenanya mereka punya skill tinggi, dan mereka punya ketahanan fisik yang tidak sederhana. Bayangkan musim dingin, musim panas. Antum tahu kalau di Timur Tengah, karena kalau di musim dingin mereka berdagangnya ke arah selatan, ke arah Yaman, karena Yaman lebih hangat. Ya, kalau di musim dingin ke arah utara, itu di utara es beku. Karena wilayah Syam itu turun salju sampai hari ini. Sebaliknya musim panas mereka ke arah utara. Sekali waktu mereka nyebrang ke Laut Merah, nyebrang Laut Merah masuk ke Habasyah. Nanti mereka juga punya hubungan dengan Persia ke arah utara, ke timur, ke wilayah Irak, Iran, dan seterusnya. Antum bayangkan wilayah jangkauan dagang seluas itu punya skill yang tidak sederhana. Coba pikirkan, itu bahasanya beda-beda loh, gimana cara jualannya? Betul enggak? Itu aja skill sendiri, betul? Itu skill sendiri. Orang Quraisy itu kalau dagang ke Syam, dicurigai oleh masyarakat Syam bahwa Quraisy ini mata-mata Persia. Kalau dagang ke Persia, dicurigai masyarakat Persia bahwa Quraisy ini adalah mata-mata negeri Syam, Romawi. Karena Romawi Persia sebagaimana antum tahu bermusuhan. Allah abadikan dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saglibun fi bid'i sinin. Pertarungan Persia Romawi itu pertarungan lama. Baik, jadi skill dagang sangat tinggi, teman-teman. Bukan cuma jago jualan, enggak jualan. Ini jualannya internasional, ekspor impor internasional. Oke, lihat teman-teman, saya cuma cerita begini. Saya ingin sampai pada 1 atau 2 poin deh. Poin pertama, para nabi itu full skill. Jadi nggak ada tuh generasi Muslim yang ngaku kenal para nabi itu, kemudian mereka lemah skillnya. Sekolah saat TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi tidak ada skill. Apa mungkin? Mungkin. Gak bisa kerja mereka. Dan itu kesaksian banyak pemilik perusahaan. Cerita ke saya langsung bahkan bukan cuma yang kuliah di Indonesia loh. Ini yang sampai kuliahnya ke luar negeri. Saya punya teman seorang pengusaha besar. Dia cerita, saya buka lowongan pekerjaan. Ketika saya perlu orang dengan skill legal, jadi skill legal, jadi skill hukum, membuat berita acara, membuat akad, membuat yang berhubungan dengan hukum. Tidak main-main. Dia ambil lulusan Australia, bukan S1 yang diambil. Bayangkan tuh, diambil waktu itu kalau nggak salah S2 Australia. Kemudian dia bilang, untuk menguji bahwa dia punya kemampuan tidak, tolong buat ini, tolong dibuat. Nggak bisa.
sekolah sudah sampai S2, bukan di dalam negeri, bahkan yang katanya lebih bergengsi kalau di luar, gak ada skill. Jadi kita niru siapa? Suatu hari beliau cerita lagi, memerlukan skill orang yang punya skillnya skill animasi, Ustaz. Buat animasi itu, animasi yang bisa gerak kartun itu, animasi. Iya. Dia bisa gambar, dan itu orang sekolah jurusan animasi S1. Dah kurang apa? Begitu disuruh buat animasi, animasinya nggak gerak, Ustaz. Terus animasi nggak bisa gerak tuh nonton apa gitu. Sudah, terus ini kan kesalahannya sangat serius. Jadi sekolah, teman-teman. Jadi makanya gini, saya cuma bilang gini, mestinya kita tidak larut dalam formalitas pendidikan. Sekolah sampai S3, nggak punya skill ada. Punya teman lain pengusaha, dia cerita ke saya, ada orang, Ustadz Budi, S1 S2 Jepang, S1 S2 Jepang, disuruh kerja nggak bisa. Ini betulan ini. Dan ini bukan, jangan dibayangkan itu orang di pedalaman, enggak. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, saya tinggal di Depok, dan itu orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Jadi ternyata tidak selalu berbanding lurus antara pendidikan hari ini dan skill. Bukan hanya skill yang sifatnya skill kayak tadi itu ya, bekerja, membuat apa, bukan hanya itu. Sekarang begini, orang-orang yang umpamanya kayak saya ini tadi disebut jurusannya apa, hadis gitu ya, jurusan hadis, S1 hadis Madinah, terus tadi katanya cum laude katanya gitu. Dikasih hadis, kan kalau orang hadis maka produknya dia harus bisa diantaranya mentakhrij hadis. Hadis ini sahih atau dhaif, coba antum analisa, bisa? Enggak bisa. Bukan cuma S1, bahkan kalau perlu sampai S3. Jadi ini bermasalah sangat serius dunia pendidikan hari ini. Padahal antum tahu pendidikan Islam zaman dulu, apapun keilmuannya, mereka punya skill sangat tinggi. Orang sekolah jurusan syariah, mestinya kalau ada orang bertanya fikih, dia ahli dalam menjawab. Tapi begitu ada pertanyaan fikih di masyarakat, dia bingung jawabnya. Kok buru-buru kita bicara tentang bagaimana para fuqaha zaman dulu, itu jawab. Jadi ini sangat masalah. Para nabi dan rasul itu punya skill sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, skill para nabi tadi beda-beda, tapi ternyata mereka punya skill-skill yang sama. Kalau tadi beda-beda ya, ada yang pedagang, ada yang penjahit, ada yang ahli besi, tetapi kemudian mereka punya kesamaan dalam skill yang mereka harus punya, yaitu skill sebagai guru, sebagai muallim bagi kaumnya. Umpamanya Allah berfirman di surat Ibrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali mereka itu menguasai lisan kaumnya. Ini bahasa liyubayyina lahum, agar rasul itu mampu memberikan penjelasan pada masyarakatnya. Jadi semua rasul, karena kalimatnya wama arsalna mir rasul, tidak ada rasul kami utus kecuali, artinya semua rasul punya skill bahasa yang baik, punya skill bahasa yang tinggi. Jadi kalimatnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini cuma contoh nih. Ini kalau kita betul mengambil pendidikan Islam ini dari wahyu, ini petunjuk-petunjuk wahyu. Artinya gini,
Yang namanya berdagang tidak semua nabi bisa. Yang namanya membuat kapal tidak semua nabi bisa. Tapi yang namanya bahasa, untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, dia harus ahli. Ya, harus ahli. Oasa. Oasa. Karena itu Quran bilang, jadi ada pembahasan mereka harus menjelaskan, berarti mereka guru. Salah satu alat penjelasan yang utama adalah bahasa. Makanya sebagian ulama tafsir, Ustadz, menjelaskan begini, Nabi Musa alaihissalam waktu diutus Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu Musa ke Fir'aun sudah melampaui batas, sudah jadi tauhid dia. Doanya Nabi Musa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Itu semua doa Nabi Musa. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Itu Masya Allah doanya. Baik, lihat doanya, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku ini, dadaku ini lapangkan. Wa yassirli amri, ini semua kaidah dakwah. Dada itu kalau nggak lapang nggak bisa dakwah. Apalagi yang antum hadapi tauhid, jangan maju kecuali dada antum lagi lapang. Jangan. Jadi gini, menghadapi tauhid, lihat ya, menghadapi penguasa tiran dan zalim, tapi hati kita sedang sempit, jangan deh, jangan maju. Nabi Musa aja nggak berani maju. Nabi Musa mukul orang nggak sengaja, mati itu orang. Sekali pukul mati. Tapi segitu gagahnya Nabi Musa itu, ya Allah minta lapang hati dulu saya ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukalah ikatan-ikatan di lisanku ini agar mereka paham apa yang aku ucapkan nanti. Hadis ini kalau tafsir yang sering kita dengar, Nabi Musa itu kan minta Nabi Harun, waj'alli waziran min ahli Harun, minta agar Harun jadi yang mendampingi. Kenapa? Karena Nabi Harun lebih baik bicaranya daripada Nabi Musa. Dalam tafsir yang sering kita pahami, yang sering disampaikan, dan itu juga tidak salah, bahwa Nabi Musa itu sulit bicara karena waktu kecilnya dulu pernah makan bara api. Betul gitu ya? Kita pernah dengar kisah itu. Tapi menariknya sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena kalau Musa alaihissalam punya cacat lisan, susah bicaranya, susah dipahami, maka tidak akan masuk ayat surat Ibrahim yang saya bacakan di depan tadi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Setiap rasul punya skill bahasa yang tinggi. Lisanul qaum, bahasa kaumnya. Itu punya skill yang tinggi. Itu penjelasan ulama, sebagian ulama tafsir ya hari ini. Terus kalau gitu apa maknanya? Kenapa dia minta dilepaskan ikatan-ikatan belenggu di lidahnya supaya orang nanti Fir'aun dan semua punggawanya bisa memahami penjelasan beliau? Kata ulama tafsir ini, itu dijelaskan di ayat yang lain. Di ayat yang lain, begitu ketemu Fir'aun betulan, yang diungkit Fir'aun masa lalunya. Ini sudah diduga oleh Musa alaihissalam. Saya itu punya masalah serius dengan Fir'aun 2. Satu, saya itu dididik dari kecil di istana ini. Jadi apa? Makan jasa. Susah jadi da'i kalau banyak makan jasa. Paham teman-teman? Wallahi itu ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mengerti? Orang kalau mau dakwah dengan leluasa, jangan banyak makan jasa, apalagi makan barang haram. Syubhat aja nggak masuk, apalagi haram. Makan jasa yang itu jelas-jelas halal, kan orang ngasih saya sah. Tapi kayaknya kalau saya ambil, saya akan hutang jasa, hutang budi ke dia. Dan itu betul, di Quran diungkit oleh Fir'aun. Alam nurabbika fina walida. Kan dulu kami yang didik waktu si bocah di sini, Musa. Berarti diungkit, Zat.
Itu loh teman-teman, mungkin jasa tidak enak dan kemudian antum kelu lidahnya untuk menyampaikan al-haq. Itu kalau kita didik generasi itu harus lihat, harus generasi yang punya kemandirian sampai di level itu. Nah, kalau cuma jadi benalu, nempel sana nempel sini, nyedot uang umat ini, sudahlah, jangan berharap dakwah pada orang yang seperti itu. Kita di pendidikan punya PR untuk melahirkan generasi yang sangat kokoh. Jangankan yang haram dan syubhat, yang halal saja bagi dia belum tentu dia ambil kalau membuat kelu lidah untuk berdakwah. Itu generasi kokoh tuh, sahabat Nabi itu. Lihat Bilal, kita semua tahu Bilal, ya Rob, Bilal orang yang dihinakan karena budak, kita semua tahu. Dibebaskan oleh orang sangat mulia, Quraisy, orang mulia dari Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat nomor 1. Begitu dibebaskan, baik, berarti Abu Bakar punya jasa sangat amat besar karena membebaskan perbudakan Bilal. Begitu Rasul wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian muslimin mulai membuka wilayah-wilayah Islam sampai ke negeri Syam. Bilal minta izin ke Abu Bakar, khalifah, saya izin pindah ke negeri Syam. Karena dulu para sahabat senior-senior itu tidak boleh meninggalkan Madinah kecuali seizin khalifah. Nabi kita kasih contoh itu, sahabat-sahabat mulia, makanya peradaban di tangan mereka. Jadi makanya gini teman-teman, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita betul mau pendidik Islam, mau pendidikan Islam betul, Islamic education, jangan kemana-mana. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya sejarah besar yang pernah melahirkan orang-orang besar. Jangan kemana-mana, mau perginya kok ke Finlandia, ke Jepang, ke atum kemana? Tersesat nanti. Bukan di situ pendidikan Islam adanya. Bilal minta izin ke Abu Bakar, ini gara-gara tema makan jasa. Terlalu besar jasa Abu Bakar untuk Bilal. Bayangkan membebaskan perbudakan, itu terbesar di kehidupan manusia, menjadi manusia. Maka kemudian Bilal izin, saya izin ya khalifah, saya mau pindah ke Syam, saya nggak tinggal di Madinah lagi. Kata Abu Bakar sebagai khalifah, jangan, kamu harus di sini. Bilal ya susah keluar dari jasa. Cara mengeluarkan diri dari jasa ini saya ajari. Ini kalimat Bilal. Wahai khalifah, saya tahu Anda berjasa besar dalam hidup saya. Anda bebaskan saya dari perbudakan. Tapi kalau kamu melakukan amal itu dulu karena Allah, izinkan saya pergi ke negeri Syam. Nah gitu caranya. Berani? Kalau nggak berani jangan ambil jasa. Kalau nggak berani, yakinlah dakwah antum kelu. Tidak bisa bicara al-haq walau kana murran. Tak akan bisa. Itu Mas saya agak hentak-hentak karena siang biasanya ngantuk habis makan. Sing apa ya? Hai Mas saya hafizakumullah. Jadi ketika tadi itu, ini tadi ya tafsir sebagian ulama mengatakan Musa sulit. Itu masalah pertama, saya makan jasa. Masalah kedua, saya punya kesalahan di mata hukum Mesir. Tadi orang yang dipukul mati itu yang dan lari sampai ke negeri Madian, paham ya? Ke negeri Madian ketemu dengan gadis nikah. Nah saudara dirahmati Allah. Jadi para nabi dan rasul itu apapun skill mereka yang beda-beda itu, tapi mereka punya skill yang sama, yaitu menjadi muallim, menjadi guru. Maka skill kita menjadi muallim ini adalah skill anbiya wal mursalin. Bukan sembarang loh ini. Maka saya sangat tidak ridho kalau ada orang memilih jadi guru karena tidak ada pekerjaan lain. Keluar, jangan mengajar, Anda tidak ada gunanya. Generasi yang Anda ajar pun tidak pernah berhasil. Tidak ada peradaban dibangun dari orang yang terpaksa mengajar. Tidak ada. Sadari Anda masuk sebagai guru adalah kesadaran sepenuhnya bahwa ini adalah skill seluruh nabi dan rasul dan para ahli ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Gitu kan. Baik, masyayikh hafizakumullah. Dah dengan itu, maka skill menjadi guru itu luar biasa. Kalau di negeri ini dia pilihan terakhir di sebagian orang karena nggak ada kerjaan lain lah, mending ngajar, ya kan? Jadi dosen lah, sehingga nggak ada kerjaan lain, ya kan? Asal jadi, mohon maaf ya, asal jadi politisi, begitu sudah nggak menjabat lagi jadi dosen, ya bukan nggak bagus. Saya cuma nanya mau melahirkan generasi seperti apa. Itu maksud saya, teman-teman. Saya tidak menuduh bahwa mereka tidak ridho, enggak.
Cuma maksud saya mau melahirkan generasi seperti apa kita ini sebenarnya. Ya, yuk kita koreksi itu. Itu karena itu kesadaran itu sesungguhnya juga bagian dari tekad dan niat kita. Saya sering menyampaikan ada satu hadis Nabi yang hadisnya sangat menakutkan. Para ulama juga penjelasannya, berbagai penjelasan ulama yang saya baca itu juga menakutkan. Tapi nampaknya masih biasa sekali di kita dan kita anggap biasa. Padahal ancamannya neraka, waliyadzubillah. Umpamanya Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya niatnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmunya karena ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Hadis seberat itu sampai saya tuh baca berbagai penjelasan ulama, Ustaz, termasuk ulama-ulama hari ini, para mufti. Saya khawatir jangan-jangan saya salah paham. Menurut saya sih gamblang, tapi kok kita biasa sekali ya. Orang sekolah, ternyata tujuan terbesarnya nyari kerja, dapat duit, nyari kerjaan, dapat jabatan. Kalau sekolah itu lulusannya biasanya gampang nyari kerja, biasanya. Dan itu dibiarkan. Kalau saya sih nggak akan saya biarkan, akan saya terapi karena kasihan. Saudara kita yang punya niat seperti itu kasihan. Bukan dunia loh, urusannya akhirat, urusannya neraka. Coba urusan neraka. Hadis lain Nabi SAW mengatakan, man ta'allama al-ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrif wujuhan nasi ilaih fannarun nar. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu untuk supaya dia bisa berbangga dengan ilmuwan lain, bisa duduk sejajar kita. Saya juga punya ilmu, Ustaz punya ilmu, kita bisa duduk bersama, ya kan? Kita bisa orang untuk bangga-banggaan di depan ulama lain, atau untuk liumari bihis sufaha, atau untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berilmu. Karena punya ilmu kalau debat menangan, Ustaz. Punya dalil, punya logika, punya data. Atau ini yang banyak nih, bahaya nih, untuk memalingkan wajah manusia agar semua ngelihat saya. Makanya saya sering bilang, yuk para ilmuwan jujur, sebenarnya kita ini mengajarkan Islam ini ke masyarakat, ke siapapun, ke anak didik kita. Sebenarnya kita lagi mengumpulkan penggemar, atau kita sedang mendidik umat yang jujur sama Allah. Allah nggak bisa dibohongi. Koreksi hati masing-masing. Kalau penggemar itu tadi, penggemar itu orang dipalingkan wajah supaya kesini, ngumpul di sekitar saya. Makanya gampang menilainya. Saya akan gampang tersinggung kalau mereka pergi atau bubar dari sekeliling saya. Padahal kadang kebenaran bukan di sini tempatnya, di majelis yang sana. Kalau betul karena al-haq yang kita sampaikan, saya justru akan katakan pergilah ke sana, yang ini salah, saya salah. Tapi kalau mengumpulkan penggemar, jangan pergi, itu nggak benar, itu nggak bagus, tetap di sini. Liyasrif wujuhan nas ilai. Kata Nabi, fannar, annar, waliyadzubillah, neraka, kata Nabi. Masa hadis sebesar ini tentang ilmu kelewat? Kan nggak mungkin kelewat dari kita. Tapi kemudian ketika terjadi pada orang tua murid yang sekolah di tempat kita, masa kita biarkan? Kalau alasannya itu biarin aja Pak, niat masing-masing. Loh, sejak kapan kita diajari untuk tidak peduli pada saudara yang salah? Itu siapa yang ngajari? Kan tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Enggak ada muslim enggak peduli sama saudaranya, enggak ada. Harus dibuatkan sistem. Enggak ada lagi orang sekolah ke sini itu babnya hanya karena legalitas, hanya karena ijazah, hanya karena, enggak ada lagi. Antum kalau mau ilmu bermanfaat datang ke sini. Kita bertanggung jawab terhadap semua orang itu. Ya, karena dia belajar di sini bersama kita. Ketidakpedulian kita akan ditanya oleh Allah SWT. Baik, jadi ini tekad dan niat kita sejak awal di dunia ilmu, dunia pendidikan. Kalau babnya adalah mengamalkan, tadi sudah saya sampaikan, ya. Dan bagus, masya Allah, syairnya Imam di negeri Andalus, Abu Ishaq Al-Ilbiri, yang dikenal dengan Ta'iyah Al-Ilbiri. Abu Ishaq Al-Ilbiri menuliskan nasihat
untuk anaknya, panggilannya Abu Bakar, anaknya namanya panggilannya Abu Bakar. Dinasihati tentang ilmu. Sang ayah ini seorang alim, Abu Ishaq Al-Ilbiri, orang dari kota Ilbira. Ilbira itu di Spanyol. Dia berkata di antara syair yang bunyinya, Abu Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta wa tajlu ma bi'ainika min ghasyaha wa yaksukal jamala idha tarabta. Syairnya indah sekali ya, itu kalau baca itu Masya Allah. Wa yaksukal jamala idha tarabta wa yanaluka naf'uhu. Di antara kalimatnya beliau mengatakan wa kanzun la takhafu alaihi lissa khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Dan di antara kalimat yang luar biasa beliau mengatakan, lihat kalimatnya, beliau mengatakan fala ta'man su'alallahi anhu bitaubihin alimta fahal amilta. Tajam syairnya ini. Abu Bakar anakku, aku panggil kamu pada sesuatu, mudah-mudahan kamu mau memenuhi panggilan ini, kepada ilmu yang dengan ilmu kau akan menjadi imam yang ditaati saat kau melarang dan saat kau memerintah. Dan beliau memberikan banyak kelebihan, di antaranya ilmu. Ini sebagian syairnya tadi. Dia akan menghilangkan yang menutupi matamu. Wa yahdika sabila idza dhalalta, dan memberikan kamu petunjuk jalan. Berikan kamu petunjuk jalan kalau kamu tersesat. Ilmu juga beliau mengatakan tadi, wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza tarabta. Kalau kamu duduk di sebuah tempat, sebuah majelis, maka seakan kamu sedang memakai mahkota, dan dia akan memakaikan keindahan pada dirimu saat kamu sedang ada di negeri asing kalau kamu berilmu. Wa kanzun la takhafu alaihi lissa khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ini kekayaan yang kamu tidak takut pencuri, dia ringan dibawa kemanapun kamu berada. Kalimat terakhir yang saya ingin sampai, beliau mengatakan fala ta'man su'alallahi anhu bitaubihin alimta fahal amilta. Tapi kamu jangan merasa aman dari pertanyaan Allah tentang hal ini. Dengan keras teguran Allah, Allah berkata, kamu sudah berilmu, tapi apa kamu sudah beramal? Tuh bayangkan, lihat Bapak Ibu, saya cuma tidak hanya bicara isi. Lihat dulu tuh ayah ibu itu kayak gitu jadi guru buat anaknya. Jadi Bapak Ibu jangan mau kalau diserahi anak utuhan gini. Saya ngajari gak bener lagi nih ya, tolong jangan didengarkan. Oasa. Zaman dulu itu ya, wah itu kan zaman dulu Ustaz. Terus antum gak minat dengan zaman dulu? Nabimu zaman dulu loh, Quran ini zaman dulu loh, gak minat? Subhanallah, itu zaman terbaik, khairun nas, khairul qurun, ya kan? Nah yuk teman-teman, makanya ya kita buatkan perlahan tapi pasti. Jangan menyerah dengan keadaan. Kita bisa kok melakukan sesuatu, bisa bertahap pasti. Gak mungkin semua sempurna di awal ya, tapi ayo lakukan sesuatu. Berikan kesadaran pada para orang tua. Nggak bisa dititipkan blok apa adanya, Pak. Saya sekolahkan anak saya, berapa bayarannya setiap bulan, Pak? Ini pendaftaran berapa? Ini Pak saya bayar. Pokoknya tahu-tahu pulang soleh ya, Pak. Enak kali hidupku. Mana ada di akhirat itu yang ditanya orang tuanya? Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawah. Kedua orang tua yang ditanya loh. Ya hawidani ya yunasirani ya yumajjisani, ya kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Indah sekali Islam ini kalau diungkap, dan konsep pendidikan Islam itu Masya Allah dahsyatnya. Oke, saya ingin sampai pada ayat. Mudah-mudahan ini setidaknya kalaupun cuma ini yang diingat, yang di depan anggap nggak ada, nggak apa-apa ya kan. Ini ayat lebih baik diingat nih. Dan saya sering sampaikan, mudah-mudahan kalau sering saya sampaikan ini sebagai pengingat buat saya, buat kita semua para guru, para ahli ilmu. Saya selalu sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah, konsep pendidikan Nabi Muhammad SAW yang sangat sukses itu kalau kita nanya itu kurikulum Nabi Muhammad itu sebenarnya apa sih, sudah dijawab oleh Quran.
Lihat, ada 4 ayat yang mirip dalam Quran, tapi cuma mirip aja, nggak sama, cuma mirip. Yang pertama Al-Baqarah 129, yang kedua, ini saya tidak sesuai dengan urutan karena sesuai dengan pembahasan. Yang kedua Al-Jumu'ah ayat 2, yang ketiga Ali Imran 164, yang keempat Al-Baqarah 151. Saya ulangi, yang satu doa Nabi Ibrahim Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Allah Rabb kami, utuslah di antara mereka ini seorang rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayatmu, membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, dan mensucikan mereka, sesungguhnya engkau maha aziz, maha hakim. Satu. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Dan ini penjelasan tafsirnya panjang lebar, tapi saya tidak akan jelaskan tafsir panjang lebar di 4 ayat itu. Panjang lebar. Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib umpamanya punya penjelasan sangat unik tentang ayat-ayat ini. Saya cuma nanti cuplik 1-2 tema. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah Rasul dari Mekah itu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sampaikan pengabulannya di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus. Dikabulkan doamu Ibrahim. Nih Allah sudah utus nih sekarang seorang rasul di antara mereka, di antara masyarakat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tugasnya persis seperti yang kau bilang, 4, tugasnya 4. Tapi cuma urutannya dipindah, sebagaimana antum sering ngaji lah ini, saya nggak bahas itunya. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah, wa yuzakkihim, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka, tazkiyatun nufus. Ini nomor 4 di doa Ibrahim, dinaikkan 2, dinaikkan nomor 2 untuk tugas Nabi Muhammad. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sesungguhnya mereka dulu dalam kesesatan nyata. Sudah? Nabi Muhammad dakwah. Nabi Muhammad dakwah karena itu tugasnya itu 4 tadi itu. Di perjalanan dakwah beliau, perjuangan sudah sedemikian luar biasa, dibangun generasi dengan menggunakan 4 kurikulum dan urutan yang seperti yang luar biasa ini. Sudah baik, hasilnya luar biasa, muncul para mujahid, para ulama dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya ternyata ada jatuhnya, terjadi kekalahan di perang Uhud. Bukan sebatas kekalahan militer. Kalau muslimin kalah di militer itu analisanya bukan kalah senjata, bukan kalah strategi, kan? Muslimin selalu akan menganalisa dosa apa yang saya lakukan. Itu selalu bahasa para panglima sejak zaman dulu dalam Islam. Maka kalah di perang Uhud, ya, di putaran keduanya, karena putaran paginya muslimin menang dengan sangat mudah, tapi siangnya muslimin kocar kacir. Bahkan Nabi Muhammad SAW terluka, syahid, para sahabat masya Allah tabarakallah. Bahkan orang yang sangat dicintai Nabi, yang Nabi tidak pernah bisa lupa, bertahun-tahun lamanya Nabi nggak bisa melupakan, Hamzah Sayyidus Syuhada radhiyallahu anhu. Rasul SAW, karena para ulama mengatakan perang Uhud itu karena mereka melanggar perintah Nabi, yang dilakukan kesalahannya oleh 40 ahli pemanah yang diletakkan di atas gunung Ruma, Jabal Ruma, sekarang jadi aslinya Jabal Ainain, sekarang jadi Jabal Ruma. 50 di sana, pemimpinnya adalah Abdullah bin Jubair. Tapi kemudian 40 turun, padahal perintah Nabi jangan turun sampai kami perintahkan turun. Itu perintah panglima. Apapun yang terjadi pada kami di bawah jangan turun. Lihat ghanimah, teriak-teriak ghanimah turun. Memang begitu di perjuangan sejak zaman dulu sampai detik saya duduk di sini sekarang. Asal ketemu ghanimah bubar muslimin. Wallahil azim Pak, itu hikmahnya. Mengapa ghanimah itu dulu diharamkan buat semua nabi selain Nabi Muhammad? Antum tahu kan? Ghanimah itu kan haram. Ghanimah itu hanya halal buat Nabi Muhammad dan umatnya ini.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberikan Allah 5 hal yang tidak diberikan pada nabi sebelum aku sama sekali. Salah satunya adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Ternyata dari dulu itu kalau hasil perang ya kan, hasil perjuangan, itu bikin kita bubar, Pak. Sudah dari dulu. Makanya muslimin harus berhati-hati. Kalau ghanimah itu bukti kemenangan, betul tidak? Ya karena kita menang kita dapat ghanimah. Tapi ghanimah itu adalah hari kita menang sekaligus detik kita kalah saat itu juga. Itu ya harus kita sadari itu sejarah kita, dan kita harus berhati-hati. Karena itulah maka Allah turunkan Ali Imran 164 itu rangkaian tadi. Ali Imran 164 itu rangkaian perang Uhud ya. Ali Imran 164 itu sama ayatnya, isinya kalau urutan persis 4 dan penghujungnya persis sama dengan Al-Jumu'ah ayat 2, persis sama ya. 4 poin ini, 4 poin sama, urutannya sama, penutup ayatnya dengan Al-Jumu'ah ayat 2 sama. Wa in kanu min qablu lafi dhalal, sama persis. 151 yang berbeda. Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu yang berbeda, ujung akhir yang berbeda. 4 poinnya sama ya, 4 poinnya sama, urutannya sama ya, dengan yang Ali Imran dan dengan Al-Jumu'ah persis sama. Yang beda penutupnya. Penutupnya yang kelima, kalau sudah 4 kalian lakukan dengan urutan seperti ini, maka wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajarkan pada kalian ilmu apa saja yang belum kalian ketahui. Itu kenapa muslimin itu kreatif otaknya, karena Allah yang membukakan ilmu, bukan pinter-pinteran, bukan tes IQ doang. Nggak cukup. Nggak cukup, Pak. Orang pinter, profesor melimpah di negeri ini, masalah nggak selesai-selesai. Betul kan? Kita belajar cuma murid, punya apa kita? Baik, itu kalau bukan karena Allah nggak terbuka solusinya. Makanya wa yu'allimukum, Allah yang mengajarkan kalian. Oke, itu 4 ayat. Saya tidak bahas panjang lebarnya, ini anggap sebagai penutup nih, Pak. Saya cuma ingin mungkin satu saja pelajarannya. Ini menjadi tolok ukur besar. Lihat, kalau yang Nabi Ibrahim itu doa, karena dia doa maka penutup ayatnya adalah Nabi Ibrahim menyebut Allah sebagai Aziz dan sebagai Hakim. Aziz dari kata Izzah. Izzah itu kemuliaan, kekuatan, kemenangan dan mengalahkan, itu Izzah. Al-Quwah, Al-Ghalabah itu Al-Izzah. Dari kata Aziz. Hakim dari kata hikmah. Hikmah itu lebih dari ilmu. Hikmah bukan cuma ilmu, karena ada orang pinter berilmu tapi tak punya hikmah. Dipujinya, diangkatnya Luqman karena Al-Hakim. Memang ini pembahasan sendiri. Dan ternyata Allah tidak mengatakan siapa yang diberikan ilmu sungguh diberikan sesuatu yang banyak, kebaikan yang banyak. Tapi yang ada adalah yu'til hikmata, bukan ilmu tapi hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik, karena itu maka Bapak Ibu dirahmati Allah, bicara tentang ini kan doa Nabi Ibrahim, berharap Nabi terakhir hadir, itu tugasnya. Pembahasan tentang penutup ayat dalam Quran yang kadang-kadang banyak menggunakan Asmaul Husna, itu ada pembahasan sendiri dalam ilmu tafsir. Itu ilmu besar sekali. Ini sesuatu yang pas dan cocok. Bicara tentang pendidikan, bicara tentang mendidik generasi, bicara tentang mau menghilangkan kegelapan dari umat ini, kita hadirkan generasi baru, maka Aziz Hakim. Aziz Hakim, malah tidak muncul alim, betul? Gak muncul alim. Tadi sudah bilang, karena pendidikan kita tak cukup hanya memberi ilmu, tapi mari kita antar ilmu ini sampai menuju hikmah.
Nah, itu perlu pelajaran sendiri, mengapa hikmah itu apa, bagaimana, dan seterusnya. Dan lihat, semua ilmu yang kita pelajari yang telah berubah menjadi hikmah, itu yang mengantarkan kita pada izzah, aziz. Tapi kemudian lihat, sudah ya, itu kan itu doa, sudah itu selesai, dikabulkan Allah. Kemudian sekarang berpindah fasenya ke zaman Nabi Muhammad. 3 ayat. 3 ayat ini urutannya sama persis. Saya cuma ingin mengamati penutup ayatnya. Al-Jumu'ah dan surat Ali Imran penutup ayatnya sama. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. 2 kali diulang sama. Dulu mereka, masyarakat, umat ini ada dalam kesesatan nyata. Sama. Al-Jumu'ah Ali Imran. Kalau yang Al-Baqarah 151 penutupnya berbeda. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah ajarkan ilmu apa saja yang kalian belum tahu ilmunya. Asal 4 ini dijalani dengan baik, benar, dengan urutan yang baik dan benar. Lihat, berarti ada 2 penutup. 2 kali bicara tentang pendidikan ini harus mampu mengeluarkan generasi dari kesesatan nyata. 1, itu 2 kali disebut. Dan yang kedua, setelah itu silahkan berharap untuk Allah memberikan ilmu-ilmu yang bahkan tidak ada di zamannya. Kalau Allah yang mengajarkan, terserah Allah bukanya. Maka disitulah akan ketemu solusi. Karena banyak hari ini masalah tidak ketemu solusinya. Lihat teman-teman, solusi-solusi. Saya memberikan pembahasan kepada masyarakat, bahkan diantaranya saya kenalkan sebuah kitab Imam Ibnu Hajar, Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab tentang ta'un di zamannya dan zaman-zaman sebelumnya. Saya bilang, lah jangan dibilang pandemi yang COVID ini ta'un. Ini nggak ada apa-apanya dibanding ta'un. Bacalah buku ini, kita akan tahu ini nggak ada apa-apanya dibanding ta'un yang pernah terjadi. Ta'un itu, kata Imam Ibnu Hajar, semua ta'un yang berlalu, kata beliau, setiap awal musim panas ta'un berhenti. Itu udah berapa musim panas ini? Nggak berhenti. Betul kan? Iya. Susah kita hidup di zaman yang tidak ada solusi. Berkumpul profesor sekian banyak, ahli berbagai macam. Kalau Allah belum bukakan ilmu, nggak ketemu. Itu kita kenapa tidak cukup hanya dengan orang pintar, tak cukup hanya dengan orang berilmu, tapi kita perlu orang yang dekat dengan Allah, yang kalau dialog dengan Allah, Allah dengar. Nah, itu potret pendidikan, potret generasi kita. Oke. Jadi itu poin 1. Poin 1-nya adalah pendidikan ini harus mampu melahirkan generasi yang mendapat cahaya dan keluar dari kesesatan nyata. Ini harus jadi tolok ukur. Harus benar-benar diukur hasil pendidikan kita. Nggak boleh terus berjalan dalam sebuah formalitas yang beku, begitu lagi. Asal ketemu akhir tahun, kemudian kita haflah takharruj. Kita harus evaluasi, apakah betul ayat wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin itu benar-benar sudah kita capai. Itu mengeluarkan generasi dari kesesatan nyata. Dan itu kalimat Qur'ani. Kita tahu bahwa kita ini harus keluar dari minadh-dhulumat ila an-nur. Dan ayat tentang ini, lihat, yang pertama kita tahu setelah ayat kursi, betul ya? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Itu satu. Tapi yang kedua, lihat ayatnya. Alif lam ra, ini awal surat Ibrahim. Lagi-lagi surat Ibrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ila nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ternyata Quran menyebut untuk bisa mengeluarkan orang dari zulumat kepada nur, yang satu Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Yang kedua adalah kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ila nur. Quran. Jadi gak mungkin generasi ini keluar dari kegelapan, kesesatan nyata itu, kegelapan itu, kecuali mereka benar-benar kenal Allah dan mereka benar-benar dekat dengan kitab sucinya. Kalau tidak, tak ada. Berarti gagal kita mendidik, karena target besar
kurikulum terbaik Nabi Muhammad SAW itu ternyata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka harus keluar dari kesesatan nyata. Baru yang kedua solusi tadi itu. Ya, yang gak ada solusinya, maka generasi ini akan menghadirkan solusi-solusi. Allah akan memberikan ilmu, Allah bukakan ilmu. Karena kalau sudah Allah bukakan ilmu, tak ada yang sulit. Sudah tidak ada yang sulit sama sekali. Ya kan? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis beliau, ma anzalallahu da'an illa anzala dawa'an alimahu man alim jahilahu man jahil. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti turunkan obatnya. Alimahu man alim. Yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Jadi kalau sepanjang Allah belum buka ilmunya, ya semuanya masih jahil. Perlu generasi yang Allah bukakan ilmunya. Gak mungkin Allah buka ilmunya kecuali dia dekat dengan Allah, bisa ngobrol sama Allah. Antum lihat kisah orang-orang soleh di Quran, kalau mereka doa, mereka bukan cuma minta, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, gak ada. Mereka ngobrol, dialog sama Allah. Antum lihat doa-doa dalam Quran, ngobrol, dialog. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah Rabb, aku letakkan generasiku di tempat yang di lembah, gak ada tanaman. Curhat ngobrol sama Allah. Curhat bukan di medsos. Lah wong guru Islam kok curhat di medsos? Allah saya. Curhat itu sama Allah, sama Rabbul Izzah Dzul Jalali wal Ikram. Itu ya, curhatnya dihentikan ke medsos ya. Curhat pada Allah SWT. Itu doa contohnya. Dan Nabi Zakaria minta sesuatu yang mustahil. Apa yang dilakukan? Curhat sama Allah. Bukan langsung minta, ya Allah minta anak, enggak gitu. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Sepanjang itu belum ada permintaan, coba bayangkan. Dan kita ini enggak pintar cara dekat ke Allahnya. Karena kita enggak dekat sama Allah. Tahu-tahu minta. Allah sih senang diminta. Gak ada masalah, cuma lihat ya. Lihat bagaimana orang-orang soleh, para nabi salafus saleh dahulu mengajarkan berdoa, ngobrol sama Allah. Ya Allah Rob, tulangku sudah rapuh, kepala sudah nyala putih, tapi aku tidak pernah kecewa doa kepadamu. Ya kan? Ya Allah, aku ini takut kalau aku kehilangan pelanjut, padahal istriku sudah mandul. Curhat, ngobrol sama Allah. Baik teman-teman ya, rahmatullah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah kebaikannya. Kalau nggak ada ya saya mohon maaf sebesarnya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua dari mara bahaya, dari penyakit. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kita untuk mendapatkan pahala besar dari melahirkan generasi-generasi yang bisa mengangkat peradaban Islam kembali tegak di bumi Allah SWT. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.